Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan kami. Pada pekan ini kita akan bahas tentang perspektif dasar, yaitu kelanjutan dari proyeksi ortogonal yang sudah pernah kalian pelajari pada saat kelas 11. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa sebentar. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, semoga kalian di rumah tetap sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran-pelajaran secara daring. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa melakukan kegiatan tatap muka. Yang perlu diketahui anak-anak bahwa materi kita kali ini adalah menggambar teknik, lebih khususnya adalah menggambar perspektif. Apa pengertian dari menggambar perspektif? Ini ada satu uraian tentang pemahaman dasar dari menggambar perspektif. Sebenarnya perspektif itu dari bahasa Italia yaitu prospettiva, yang berarti gambar pandangan. Sebenarnya di dalam pembahasan menggambar perspektif itu tidak asing sebenarnya untuk kita. Artinya, menggambar perspektif itu adalah menggambar sebuah benda sesuai dengan pandangan mata kita. Di mana mata kita itu ketika melihat sebuah benda yang jauh, maka benda itu akan kelihatan kecil. Sebaliknya, jika kita melihat benda itu dekat dengan kita, benda itu akan kelihatan besar. Nah, apa yang kita lihat, apa yang sehari-hari dilihat oleh mata kita, sekarang kita gambarkan dalam sebuah teknik menggambar benda. Itulah yang disebut dengan menggambar perspektif. Ya. Untuk aplikasinya, untuk penerapannya, menggambar perspektif ini biasanya digunakan untuk membuat desain benda yang bersifat 3 dimensi. Kalau kemarin kita mempelajari tentang proyeksi ortogonal, itu adalah sebuah teknik menggambar benda yang sifatnya 2 dimensi. Jadi makanya kemarin itu kita mengenal ada tampak atas, tampak depan, tampak samping. Tetapi di dalam teknik menggambar perspektif itu tidak seperti itu, tetapi benda yang kita gambarkan itu kelihatan utuh atau bersifat 3 dimensi. Prinsip dasar dari perspektif ya. Sebenarnya di dalam teknik menggambar perspektif ini tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak jauh dari apa yang kita rasakan setiap hari. Jadi mata manusia itu sudah terbiasa melihat benda itu di mana benda yang jauh akan kelihatan kecil, benda yang dekat akan kelihatan besar. Ya. Sehingga ketika kita melihat sebuah benda yang digambar dengan teknik perspektif, kita akan merasakan bahwa benda itu seolah-olah benar-benar utuh. Itu sebuah kesan yang kita tangkap ketika kita melihat sebuah benda yang digambar dengan teknik perspektif. Di dalam penggambaran perspektif konstruksi diumpamakan bahwa pengamatan objek itu berasal dari satu titik pandang, yaitu titik tempat pengamat berdiri atau tempat pengamat berada. Kemudian sudut dipersempit secara relatif dan dengan cara ini garis-garis lurus akan tetap lurus dan menghasilkan gambar perspektif yang terdistorsi.
Selanjutnya beberapa hal yang harus diketahui oleh anak-anak ketika kita mempelajari menggambar perspektif. Yang pertama adalah objek. Objek itu bisa berbentuk garis siku, garis lurus, ataupun garis yang teratur pokoknya ya, dan mudah digambar. Objek ini menggambarkan sebuah benda yang akan kita desain, gambar benda yang kita gambar dengan perspektif. Yang kedua, ada yang disebut dengan titik pandang. Titik pandang itu menunjukkan tempat pengamat berada. Dari titik pandang tersebutlah nanti kita ketahui berapa jarak antara bidang gambar dengan tempat pengamat atau titik pandang. Tentu semakin jauh pengamat berada dari objek, maka nanti semakin luas areal yang mampu dipandang oleh pengamat. Selanjutnya ada yang disebut bidang gambar. Sebenarnya gini anak-anak, bidang gambar itu di dalam perspektif itu adalah bidang maya, bidang semu. Ya. Jadi makanya di dalam penggambaran perspektif ini, bidang gambar ini digambarkan seolah-olah seperti kaca raksasa yang berdiri tegak antara pengamat dan daerah yang akan digambar. Jadi sekali lagi, bidang gambar itu bukan sebuah bidang datar yang terbuat dari kertas, tapi sebenarnya bidang maya. Jadi digambarkan seolah-olah seperti kaca yang ukurannya besar, yang berdiri tegak, dan posisinya itu di tengah-tengah antara pengamat dengan daerah yang kita gambar. Yang berikutnya ada garis cakrawala atau garis horizon. Ini yang perlu diketahui anak-anak. Garis cakrawala atau garis horizon itu adalah sebuah garis khayalan, di mana garis tersebut itu kita ambil lurus dengan mata pengamat. Jadi sejajar dengan mata pengamat. Ini yang sebenarnya dirasakan oleh anak-anak ketika memotret sebuah benda atau melihat sebuah benda. Coba nanti bisa diperagakan di rumah menggunakan HP ya. Ketika kalian dalam posisi berdiri, tolong difoto meja kursi. Kemudian posisi Anda jongkok difoto. Posisi Anda tiduran difoto mejanya. Tentu dari satu meja yang kalian foto akan menghasilkan beberapa sudut pandang. Nah, itu sebenarnya yang disebut dengan garis cakrawala atau garis horizon. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa garis cakrawala atau garis horizon itu sangat berpengaruh terhadap bentuk benda, karena terkait dengan posisi pengamat, di mana posisi kita waktu melihat benda itu. Itu disebut garis cakrawala atau garis horizon. Selanjutnya ada titik hilang atau dikenal juga dengan titik lenyap. Titik hilang ini adalah titik dalam gambar perspektif di mana garis-garis yang sesungguhnya dalam keadaan sejajar akan menghilang menuju pada titik ini. Oleh sebab itu, kalau kita hubungkan dengan materi di kelas 11 dulu, kenapa disebut proyeksi ortogonal? Ya, ortogonal itu bagian dari proyeksi paralel. Kenapa disebut paralel? Karena garis-garis yang kita buat itu arahnya sejajar sehingga tidak akan bertemu pada satu titik. Sementara saat ini yang kita pelajari adalah perspektif. Perspektif itu istilah lainnya adalah proyeksi sentral. Kenapa disebut proyeksi sentral? Karena nanti di situ ada kita temukan titik-titik yang menjadi pusat, atau di mana titik itu akan sebuah benda itu akan hilang pada titik tersebut. Makanya disebut dengan titik hilang atau titik lenyap. Nanti kita akan bertemu dengan cara menggambarkan dengan satu titik lenyap,
dengan 2 titik lenyap, bahkan nanti ada yang menggunakan teknik dengan 3 titik lenyap. Nah, adapun metode penggambaran perspektif, semua sistem perspektif itu berpangkal pada 2 metode dasar, yaitu gambar bebas tangan atau freehand dan gambar terukur. Gambar perspektif terukur itu digunakan untuk benda-benda yang ukurannya akurat. Ya, misalnya kita mau mendesain rumah, mendesain mesin, mendesain benda-benda yang akan diproduksi, maka kita harus menggunakan yang sifatnya terukur. Karena ukuran besarnya nanti akan kita ketahui, posisi benda di mana kita ketahui. Sementara kalau teknik bebas tangan atau freehand itu ketika kita membuat sketsa-sketsa benda, jadi ukurannya tidak akurat tetapi mendekati. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa benda itu benar-benar 3 dimensi. Itu kita gunakan dengan teknik bebas tangan. Jadi misalnya menggambar kursi, menggambar meja, menggambar mesin, tetapi tidak menggunakan alat-alat yang terukur gitu ya. Itu namanya teknik gambar bebas tangan atau freehand. Dari 2 teknik tersebut, sekarang kita coba untuk menggambar yang bebas tangan ya. Ini kalau kita menggambar sebuah benda dengan teknik perspektif yang bebas tadi atau tidak terukur, kita bisa menggunakan 3 teknik. Yang pertama adalah perspektif dengan 1 titik hilang atau perspektif 1 titik lenyap. Perspektif 1 titik hilang itu merupakan cara menggambar perspektif yang paling mudah karena keseluruhan objek pada bidang gambar dapat diukur dengan skala. Yang perlu diketahui oleh anak-anak, kalian nanti bisa melihat benda-benda, gambar benda baik di layar televisi, di majalah, di surat kabar atau di mana-mana kalian melihat gambar sebuah benda. Coba kalian lihat, jika gambar benda itu menggambarkan tampak depan benda, kemudian posisi garis yang vertikal dan horizontal itu digambarkan, pertemunya itu digambarkan siku-siku atau membentuk sudut 90 derajat, maka pasti benda itu menerapkan teknik perspektif 1 titik lenyap. Jadi nanti kalau suatu saat ada tatap muka, saya tunjukkan contoh-contoh, kalian harus bisa memahami. Jadi meskipun tidak ikut gambar, kalian harus bisa melihat bahwa gambar itu menggunakan 1 titik lenyap, gambar itu menggunakan 2 titik lenyap, gambar itu menggunakan 3 titik lenyap. Itu dari ciri-cirinya. Jadi kalau menggunakan 1 titik lenyap itu cirinya gambar itu diambil dari persis depan, dari samping, itu biasanya. Kemudian garis-garis yang dibentuk antara vertikal dengan horizontal itu bertemunya 90 derajat. Seperti contoh yang satu ini. Coba kalau kalian lihat, sebenarnya benda A, benda B, benda C, D, dan E itu adalah satu benda. Bukan benda yang berbeda-beda, satu benda. Tapi kenapa di dalam gambar itu bentuknya berbeda-beda? Kalian pasti sudah paham. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena posisi mata pengamat dengan posisi benda yang berbeda. Contoh, benda A, B, C itu posisinya di atas garis horizontal. Di sini ada ada C, V, P. Benda A, B, C itu kalau kita lihat di tayangan ini adalah benda-benda yang posisinya di atas garis mata atau garis cakrawala. Ya, ini adalah garis mata atau garis cakrawala. Garis mata atau garis cakrawala tadi itu adalah garis yang letaknya diambil lurus dari mata pengamat.
Karena benda ini berada di atas mata kita, maka kalian lihat benda A, benda B, benda C itu di samping kelihatan depannya juga kelihatan bagian bawah. Yang bagian atas tidak kelihatan karena matanya di sini. Sedangkan benda F, E dan D itu letaknya di bawah garis horizontal atau di bawah garis cakrawala. Makanya bagian yang atas kelihatan. Ini satu contoh perbandingan anak-anak. Jadi satu benda itu akan berbentuk macam-macam bergantung pada sudut pandang mata dari pengamat. Selanjutnya kita bahas perspektif dengan dua titik lenyap. Perspektif dua titik lenyap itu menggambarkan objek dengan menggunakan dua titik hilang yang letaknya berjauhan antara kanan dan kiri. Jadi ketika kita melihat sebuah benda dari arah pojok, maka benda itu harus kita gambarkan dengan teknik dua titik hilang atau dua titik lenyap. Perlu diingat oleh anak-anak, dua titik lenyap itu nanti kita beri istilah TL1 dan TL2. TL1 artinya titik lenyap 1 dan TL2 itu titik lenyap 2. Jadi ketika kita melihat sebuah benda, baik itu mesin, benda pakai ataupun desain rumah, ya. Ketika kita jumpai bahwa bertemunya antara garis vertikal dengan horizontal itu tidak lagi 90 derajat alias kurang dari 90 derajat, maka pasti benda itu digambarkan dengan teknik dua titik hilang atau dua titik lenyap. Seperti contoh ini. Gambar di atas itu menggambarkan bahwa posisi mata itu berada di tengah-tengah. Ketika posisi mata pengamat berada di tengah-tengah, maka pengamat itu tidak bisa melihat bagian bawah benda atau bagian atas benda. Sebaliknya, ketika kita melihat sebuah benda itu letak mata pengamat itu lebih tinggi dari benda, maka kita bisa melihat bagian atas dari benda. Contoh yang kedua juga demikian. Kedudukan objek itu di bawah garis horizontal atau garis cakrawala. Makanya kita bisa melihat bagian atas dari benda tersebut. Selanjutnya ada teknik perspektif dengan menggunakan titik hilang, tiga titik hilang atau tiga titik lenyap. Pertanyaannya, kapan kita harus menggambar benda dengan menerapkan tiga titik lenyap? Jadi begini anak-anak, tadi sudah saya sampaikan dan bisa saya simpulkan. Ketika kita melihat sebuah benda itu persis dari arah depan, persis dari arah samping, maka kita menerapkan perspektif dengan satu titik lenyap. Ketika kita melihat sebuah benda itu dari arah pojok benda, maka kita harus menggunakan atau menerapkan dua titik lenyap atau dua titik hilang. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita menerapkan perspektif dengan tiga titik lenyap? Yaitu ketika benda yang kita gambar itu jauh di atas posisi mata pengamat atau jauh di bawah mata pengamat. Dengan kata lain, perspektif tiga titik lenyap ini diterapkan ketika kita melihat sebuah gedung yang sangat tinggi atau sebuah bangunan, sebuah bentuk benda yang posisinya jauh di bawah kita. Lah, itu baru kita menerapkan tiga titik lenyap. Dua titik lenyap di sebelah kanan dan kiri, dan satu titik lenyap bisa di bawah ataupun di atas. Seperti contoh kali ini. Kalau kita melihat benda ini, maka kita sudah bisa merasakan bahwa benda ini berada di bawah mata kita, posisinya di bawah mata kita.
karena posisi benda ini agak jauh dari mata kita, maka ada 3 titik lenyap. Yang satu di bawah, ya. Nih, ada TL1, ada TL2, kemudian ada TL3. TL3 itu berada di bawah. Bisa di bawah, bisa di atas. Ya. Ini yang jarang sekali diterapkan karena memang tingkat kesulitannya cukup tinggi. Jadi nanti kalian, hanya saya perkenalkan, menggambar dengan 1 titik lenyap dan 2 titik lenyap. Baiklah anak-anak, selanjutnya akan saya jelaskan awal mula terbentuknya sumbu dari perspektif. Mungkin kalian dulu masih ingat ketika saya menjelaskan tentang proyeksi ortogonal cara Eropa, itu ada 3 bidang proyeksi, yaitu bidang 1 atau tampak atas, bidang 2 atau tampak depan, bidang 3 atau tampak samping. Nah, di dalam teknik konstruksi gambar perspektif ini juga ada 3 bidang proyeksi. Yang pertama, yang paling bawah ini disebut dengan bidang tanah atau disebut juga dengan bidang dasar. Kemudian yang kedua, ini disebut bidang cakrawala atau bidang horizon. Kenapa? Kalau yang bawah tadi disebut bidang tanah atau bidang dasar, karena bidang ini dianggap tempat berpijaknya pengamat, ya, jadi batas yang paling bawah dari pengamat. Sedangkan yang bidang atas ini disebut bidang cakrawala atau bidang horizontal karena posisinya diambil lurus dengan mata pengamat. Kemudian di sini ada 1 bidang gambar. Bidang gambar inilah nanti yang kita gunakan untuk menggambar. Nah, bidang gambar ini juga kita kenal nanti dengan bidang tafrir. Coba diperhatikan anak-anak, di sini ada GT. GT itu singkatan dari garis tanah atau GD atau garis dasar. Yaitu sebuah garis yang terbentuk dari perpotongan antara bidang tanah atau bidang dasar dengan bidang gambar. Perpotongannya kita sebut garis tanah atau garis dasar. Yang kedua ada garis horizontal. Garis horizontal itu perpotongan antara bidang horizontal dengan bidang gambar, disebut horizontal. Kemudian ada P1P atau PP1. Yang menyatakan PP1 itu adalah tinggi pengamat. Tinggi pengamat tidak diambil dari kepala, tetapi dari kaki sampai pada mata pengamat. Jadi PP1 itu menyatakan tinggi pengamat. Sementara M menyatakan jarak pengamat. Jadi sekali lagi, M itu menyatakan jarak pengamat. Jarak pengamat dari bidang gambar sampai pada pengamat itu berada, itu disebut M. Ya, kita tahu anak-anak bahwa 3 bidang itu kita rangkai menjadi 1 benda yang memiliki ruang. Padahal kalau kita amati di sini itu adalah konstruksi gambar perspektif. Maka 1 bentuk 3 dimensi yang memiliki ruang ini harus diubah menjadi sebuah bidang datar, yaitu bidang gambar. Oleh sebab itu, dari rangkaian 3 bidang yang membentuk ruang ini harus kita ubah menjadi bidang datar. Perubahannya seperti ini. Nah, ini perubahannya. Ya. Jadi tadi yang bidang horizontal berada di atas, bidang tanah berada di bawah. Kemudian kita buka, ya, kita buka. Maka kita peroleh seperti ini. M berada di atas. P1 menyatakan tinggi pengamat. GT itu garis tanah, H itu adalah garis horizontal.
Nah, ini yang perlu diketahui anak-anak. Dari perubahan ini, maka batas-batasnya nanti kita hapus. Karena bidang gambar itu luasnya tidak terbatas. Oleh sebab itu, batas-batas yang berada di tepi kita hapus. Ketika batas-batas tepi kita hapus, maka muncullah sumbu perspektif seperti ini. Jadi itu cikal bakal dari sumbu perspektif. Yang pertama garis horizontal, yang kedua yang bawah tadi garis tanah atau garis dasar, ya. Nah, antara garis tanah atau garis dasar dengan garis horizontal itu kita tandai dengan PP1, itu kita sebut dengan bidang tafrir. Perlu diketahui anak-anak, nanti ketika kita menggambar sebuah garis, menggambar sebuah bedah, menggambar sebuah bidang, itu nanti terletak di bidang tafrir. Yang berikutnya ada distansi. Distansi tadi antara P dengan M tadi menyatakan jarak antara bidang gambar dengan posisi pengamat. Makanya nanti di dalam teknik menggambar perspektif itu wajib ya anak-anak menggambar perpotongan sumbunya harus seperti ini. Wajib siku-siku. Nanti kalau tidak siku-siku dianggap salah ya. Bagaimana caranya? Coba nanti kamu buka buku gambar kamu pada latihan pertama, yaitu teknik membuat perpotongan garis yang siku-siku. Itu yang selalu kita gunakan. Nah, sekarang yang terukur ya, yang terukur. Bagaimana caranya ketika kita memperspektifkan sebuah titik? Cara yang pertama yaitu menggunakan teknik yang pertama. Perhatikan, saya mempunyai titik A. Ya, titik A itu berada di sini. Yang kita cari adalah kedudukan A di bidang tafrir. Ini bidang tafrir antara PP1 itu adalah bidang tafrir. Tolong dicatat ya. Tolong dicatat, bawa kertas, bawa pulpen. Yang pertama, ketika kita akan memperspektifkan sebuah titik A, tarik titik A sampai pada M. Itu yang pertama. Saya ulangi, tarik titik A sampai pada titik M. Yang kedua, tarik titik A sampai pada GT. Jadi ini ditarik sampai memotong GT, tapi antara perpanjangan dari titik A dengan GT itu wajib hukumnya tegak lurus. Jadi pakai penggaris khusus atau pakai jangka. Ini harus tegak lurus. Setelah tegak lurus ketemu perpotongan di sini, baru kita tarik ke P. Jadi tarik tegak lurus sampai memotong GT, kemudian dari GT tadi kita tarik ke P. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu menggunakan sudut. Ingat anak-anak, di sini namanya TL1, di sini namanya TL2. Sudut yang dibentuk antara TL1 M TL2 itu wajib 90 derajat ya. Saya ulangi, penarikan garis antara TL1 sampai ke M sampai lagi ke TL2 itu harus 90 derajat. Kalau harus 90 derajat, maka posisi sudut yang dibentuk antara sisi kanan dan sisi kiri harus sama. Kalau di sini 45, totalnya 90 derajat. Itu jika yang kita perspektifkan titik, karena titik itu tidak memiliki sudut. Kecuali nanti kalau sudah garis, bidang, bahkan benda,
itu baru kita menggunakan jadi kalau kita menggambar garis yang miring, bidang yang miring, benda yang miring, itu sudah menggunakan sudut. Kalau ini karena tidak ada sudut yang dibentuk, maka cukup pakai 45 derajat. Di sini 45 derajat, di sini 45 derajat, sama yang di atas. 45 derajat, 45 derajat. Ya, itu cara kedua. Cara yang ketiga. Jadi cara yang ketiga ini mengkombinasikan antara cara satu dan cara dua. Anak-anak, biar gambarnya nanti lebih akurat, saya menginginkan bahwa garis yang kalian tarik dari benda sampai menghasilkan gambar di bidang tafrid itu minimal 3 tarikan garis. Kalau yang pertama tadi masih ingat, dari titik A langsung ditarik menuju M. Yang kedua, tarik garis 45 derajat, yaitu separuhnya dari 90 derajat. Kemudian ditarik ke TL2. Yang harus diingat anak-anak, bahwa penarikan sampai pada GT ini, kamu lihat arahnya kalau ke kiri, maka nanti harus ditarik ke TL2. Kalau nariknya A ini ke kanan, maka harus ditarik ke TL1. Kebetulan ini TL1 nya tidak digunakan, jadi hanya menggunakan TL2 dan ke P ya. Lah ini yang agak sulit lagi anak-anak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sudut yang dibentuk antara TL1 M dan TL2 itu harus 90 derajat. Maka kalau TL1 dengan M itu membentuk sudut 45 derajat, maka antara P, M dan TL2 harus 45 derajat. Jadi totalnya 90 derajat. Tetapi jika kita menjumpai ada sebuah benda yang sudah membentuk sudut, itu bisa. Contoh ini perkiraan antara 30 derajat dengan 60 derajat ya. Jadi sudut perbandingannya, sudut yang dibentuk antara TL1 M sampai ke TL2 itu adalah 30 dengan 60, totalnya 90 derajat. Nah, ini anak-anak, kalau tadi itu yang diperspektifkan titik, sekarang yang diperspektifkan adalah garis. Jika saya memiliki sebuah garis AB, kemudian garis AB ini kita perspektifkan, maka seperti ini caranya. Yang pertama, tarik titik A menuju M, tarik titik B menuju M. Ya, di sini tidak digambarkan ya. Tapi kalau gambar ini benar, ketika kita tarik ini sampai ke M, maka nanti ketemunya di satu titik. Jadi kita pakai yang mana saja, ketemunya mesti di satu titik. Cara yang berikutnya tadi, setelah titik A ditarik ke M, yang berikutnya tarik titik A sampai memotong GT. Kalau sudah memotong GT, baru ditarik ke P, ini P ya. Maka disinilah jawabannya. Nanti dibiasakan anak-anak ketika menjawab soal-soal latihan seperti ini diberi tanda biar tidak sama, A aksen dan B aksen misalnya ya. Nah, ini yang lebih rumit lagi. Ketika kita akan menggambar sebuah benda dengan teknik terukur seperti ini. Tapi sebenarnya dasarnya sama. Dari satu titik ditarik ke M, dari satu titik ditarik tegak lurus lari ke P, dari satu titik ditarik sudut berapa. Kalau sudut yang dibentuk itu 45 derajat mudah. Jadi di sini sudutnya 45 derajat. Karena
arahnya perpanjangan garis itu ke kiri, maka harus ditarik ke TL2 yang posisinya di kanan. Sebaliknya kalau perpanjangan garis itu ke kanan, maka ditariknya ke kiri, yaitu TL1. Nah, ini nanti menyatakan tinggi benda. Lah ini terus terang anak-anak, kalau saya sampaikan di forum ini, saya yakin anak-anak tambah bingung. Sehingga nanti suatu saat kalau ada kesempatan tatap muka, ini akan saya bahas khusus. Saya sengaja memberikan materi ini dengan harapan bisa memberikan modal kepada anak-anak yang memang besok ingin melanjutkan ke jurusan-jurusan teknik. Karena pada dasarnya nanti ketika kalian kuliah di jurusan teknik, sehari-hari kalian akan ketemu dengan menggambar benda ini. Baiklah anak-anak, itu tadi materi yang saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami, tidak bingung. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan silahkan diposting, bisa lewat Japri ya. Gambar yang saya tayangkan adalah satu gambar hasil dari seseorang yang mendesain sebuah rumah. Ini kalau kita lihat, satu cirinya tidak ada pertemuan garis antara vertikal dengan horizontal yang 90 derajat. Yang kedua, tidak ada atau tidak kita lihat sebuah gambar rumah ini dilihat dari depan, tapi dilihat dari pojok. Maka sudah bisa kita pastikan bahwa gambar rumah ini dibuat dengan menggunakan teknik 2 titik lenyap. Dengan penerapan ini bisa kita lihat bahwa bangunan ini seolah-olah sudah jadi, seolah-olah ini diambil dari sebuah foto, padahal bukan, ini adalah desain. Nanti ketika anak-anak melanjutkan di jurusan teknik bangunan, di arsitektur, di desain interior, kalian akan ketemu teknik-teknik menggambar seperti ini. Ini masih contoh dari penggambaran sebuah desain yang menerapkan perspektif dengan menggunakan 2 titik lenyap ya. Jadi kalau ini ditarik anak-anak, ini ditarik ke kanan, ini ditarik ke kanan, dia akan ketemu di sini yang disebut dengan titik lenyap 2. Ini juga gitu. Kalau ini ditarik, maka kita akan ketemu pertemuan dari beberapa tarikan garis di sini, itu yang disebut dengan TL1. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya. Dan nanti akan saya berikan latihan-latihan untuk dicoba di rumah ya. Kalau nanti tidak paham atau salah, bisa ditanyakan secara langsung. Demikian anak-anak, semoga tetap sehat, semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.